guys. Halo. Perkenalkan, nama saya Mariana Angelika Barekamurin, NPM 22101147. Perkenalkan, nama saya Suci Fitra, NPM 2022-10136. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Arfan Bahtiar, NPM 2022-10117. Baik, kami bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas analisa laporan keuangan. Jangan lupa ditonton. Tugas analisis yang ke-8. Yang pertama, rasio arus kas operasi. Rumus sama dengan arus kas dari aktivitas operasional per kewajiban lancar sama dengan 800 juta per 2 miliar sama dengan 0,4 atau 40%. Interpretasi rasio sebesar 40% menunjukkan bahwa arus kas dari operasi harga mencangkup 40% dari kewajiban lancar. Artinya perusahaan perlu mengandalkan sumber lain seperti pendapatan atau pinjaman untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio arus kas terhadap total utang. Rumusnya arus kas dari aktivitas operasi per total utang sama dengan 800 juta per 4 miliar 500 sama dengan 0,178 atau 17,8%. Interpretasi rasio sebesar 17,8% menunjukkan bahwa arus dari operasi hanya mencangkup sebagian kecil dari total utang. Ini mencerminkan risiko likuiditas yang perlu diwaspadai jika perusahaan harus melunasi utang. Yang ketiga, rasio kecukupan arus kas. Rumusnya arus kas dari aktivitas operasi per pengeluaran modal ditambah dividen ditambah utang jangka panjang yang dibayar sama dengan 800 juta per 500 juta ditambah 200 juta ditambah 300 juta sama dengan 800 juta per 1 miliar sama dengan 0,8 atau 8%. Interpretasinya atau 80%. Interpretasi rasio 80% menunjukkan bahwa arus kas operasi hampir cukup untuk menutupi pengeluaran modal, dividen, dan pembayaran utang jangka panjang. Namun masih ada sedikit kekurangan yang mungkin perlu ditutup dari sumber lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4. Rasio arus kas terhadap penjualan. Rumusnya itu arus kas dari aktivitas operasi dibagi penjualan sama dengan 800.000 dibagi 6.500.000 sama dengan 0,123 atau 12,3%. Interpretasinya itu rasio 12,3% menunjukkan bahwa hanya 12,3% dari pendapatan penjualan yang dikonversi menjadi arus kas operasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional agar lebih banyak pendapatan yang diubah menjadi kas. Dan yang kelima itu kualitas laba. Rumusnya itu arus kas dari aktivitas operasi dibagi laba bersih sama dengan 800.000 dibagi 700.000 sama dengan 1,14. Interpretasinya tuh kualitas laba sebesar 1,14 menunjukkan bahwa arus kas operasi lebih besar dari laba bersih yang merupakan indikator positif. Ini berarti laba bersih yang dihasilkan didukung oleh arus kas nyata menunjukkan kualitas laba yang baik. Baik, saya akan membacakan kesimpulan tugas 8. Yang pertama dan kedua itu sama, seperti rasio arus kas terhadap kewajiban lancar
sebesar 40% dan total utang 17,8%, mengidentifikasi adanya risiko likuiditas. Yang ketiga, perusahaan rasio kecukupan arus kas sebesar 80% yang mendekati cukup untuk menutupi pengeluaran modal, dividen, dan pembayaran utang. Yang keempat, rasio arus kas terhadap penjualan yang rendah sebesar 12,3%, menunjukkan perlu peningkatan efisiensi operasional agar lebih banyak pendapatan yang dikonversi menjadi kas. Yang kelima dan terakhir, kualifikasi laba sebesar 1,14 menunjukkan laba yang sehat dan didukung oleh arus kas yang nyata. Terima kasih. Dari penjelasan kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, jangan lupa di like.